Tuhan semuanya memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima. Saya baca dari ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perazim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga kau dapat menilai mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila kau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji Tuhan, kita hari ini akan bicara tentang apa yang kami bicarakan kemarin, bagaimana orang bisa mengalami terobosan di dalam hidup. Kemarin seorang hamba Tuhan itu bilang begini, terobosan itu berarti sesuatu yang sudah lama kita impikan, sesuatu yang gak bisa kita kerjakan, tetapi tiba-tiba bisa. Itu yang disebut dengan terobosan. Jadi ada momen-momen di mana hidup kita mengalami stagnasi, jadi gak kemana-mana, di situ-situ saja, dan tidak ada perubahan. Itu yang membuat kita butuh terobosan. Jadi terobosan itu kira-kira gini, sesuatu yang gak bisa akhirnya bisa gitu. Itu makanya Daud bilang seperti air menerobos. Air itu gak bisa, tidak ada hal yang gak bisa diterobos sama air. Tembok pun bisa, batu yang besar yang kuat sekalipun kalau ditetesin air terus, ujung-ujungnya air itu bisa menerobos. Jadi bicara tentang terobosan, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau ada yang nggak mungkin, kalau ada yang mustahil dalam hidup saudara, di situ engkau butuh terobosan. Amin. Di situ engkau butuh apa? Terobosan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ya, saya dan anak-anak pergi, kita naik mobil, berhenti di Indomaret, kemudian beli minuman, ya, beli minuman. Kemudian Salom dan Ivan itu biasanya kalau dapat minuman di botol, mereka coba buka, nggak bisa, ya. Padahal mereka haus, dicoba buka nggak bisa, ya. Keadaan tidak bisa itulah yang disebut mereka butuh terobosan. Nggak mampu, nggak bisa, butuh sesuatu ini. Karena apa? Dia perlu botol itu, karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa membuat dia lega. Biasanya mereka akan bilang sama saya atau mamanya, Pak, tolong bukain. Karena mereka coba buka, nggak bisa. Tapi ketika dibilang, Pak, buka. Itu yang disebut apa? Mereka nggak bisa. Butuh sesuatu yang menolong mereka untuk bisa membuka sesuatu yang mereka butuh.
butuhkan itu. Sederhananya seperti itu. Ada banyak di dalam hidup kita nggak bisa kerjakan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Saudara perhatikan, Daud punya musuh yang namanya orang Filistin. Dalam perikop itu 2 kali orang Filistin datang menyerang, ya, datang menyerang. Dan waktu orang Filistin itu datang menyerang, apa yang dilakukan Daud? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Ketika anak saya nggak bisa, minta tolong ke bapaknya. Ketika Daud nggak bisa, dia minta tolong ke Tuhannya. Tuhan yang mana? Tuhan yang pernah menolong dia melewati masa-masa sukar di dalam hidupnya. Jadi gini, kalau kita butuh terobosan dalam hidup kita butuh pribadi yang lebih dahsyat dari kita. Jadi kalau saudara punya problem, punya persoalan, dan kau minta tolong masih kepada manusia, mungkin orang itu bisa tolong. Ketika kau sampai ke problem yang lainnya, manusia punya keterbatasan. Tapi kita belajar dari Daud bahwa ketika dia mengalami mentok dalam hidupnya, nggak bergerak, nggak berubah, nggak tahu mau buat apa yang dilakukan Daud? Bertanya kepada Tuhan. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dahsyat daripada dirinya. Itu yang dilakukan Daud. Nah, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan buat kelepasan lagi. Saudara perhatikan. Di situ dikatakan di ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Dalam bahasa Ibrani, Refaim itu raksasa. Jadi begini, Daud punya musuh yang namanya Filistin di lembah-lembah raksasa, karena Refaim itu salah satu suku zaman dulu itu yang tingginya gede-gede. Jadi Goliat itu berasal dari keturunan itu, ya. Jadi setiap kali dengar Refaim, yang dia ingat apa? Raksasa. Coba sini Ivan kemarin. Sini. Nah, kira-kira inilah Daud. Kelihatan gitu ya. Ini Daud. Nggak tahu kalian bisa kelihatan saking kecilnya si Daud ini. Ini Daud. Dan inilah Refaim. Jadi setiap kali Daud mendengar tentang Filistin, di mana? Di lembah raksasa, yang dibayangkan oleh Daud ini apa? Sesuatu yang besar, yang sebenarnya tinggal diangkat-angkat gini, diputar-putar, dia bisa. Tetapi Daud yang kecil itu lakukan apa? Dia tanya kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan lebih besar mana dari musuhnya di lembah raksasa itu? Lebih besar siapa? Lebih besar Tuhan. Makasih Pak. Luar biasa. Amin. Jadi Refaim itu bicara apa? Raksasa. Refaim itu bicara persoalan besar yang sedang saudara hadapi. Jadi ketika engkau ingat raksasa persoalanmu, lembah Refaim itu bicara raksasa, ya. Pada akhirnya Filistin kalah. Ya, karena apa? Perhatikan di ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perazim dan memukul mereka. Kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Jadi yang diingat, yang sebelumnya dihadapi oleh Daud adalah Filistin di lembah raksasa. Jadi setiap kali dia ingat Refaim, yang dia ingat apa? Raksasa, musuhnya. Tetapi hari itu, kalau dalam teks bahasanya ini sebenarnya begini, Daud mengubah nama tempat itu yang dia ingat selama ini, lembah raksasa. Artinya apa? Masalah kayak gini. Itu yang membuat dia lari kemana? Kubu pertahanan. Kenapa dia lari ke kubu pertahanan?
Takut juga dia. Dengar apa? Raksasa. Dan di kubu pertahanan itu dia bertanya kepada Tuhan, dan ketika dia bicara sama Tuhan, di situ dia mampu merubah nama masalah. Tadinya dia menyebutnya sebagai sebagai lembah Refaim, lembah raksasa, lembah persoalan. Tetapi ketika dia dapat jawaban dari Tuhan, Daud ganti nama. Itu tempat yang sama. Lembah Refaim dengan Baal Perasim itu sama. Orang menyebutnya, Daud menyebutnya sebelumnya sebagai lembah Refaim, lembah raksasa, tempat di mana musuh-musuhnya ada. Jadi setiap kali dia ingat Refaim, musuh. Refaim, masalah. Saya nggak tahu masalah saudara. Ya. Mungkin kau bangun pagi yang kau ingat Refaimmu apa? Oh utang. Refaimmu apa? Oh pengangguran. Refaim, saya nggak tahu apa Refaim saudara. Persoalanmu. Tetapi ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dia ganti nama Refaim jadi apa? Baal Perasim. Baal Perasim itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia di teks Alkitab kita, Tuhan penerobos. Tadinya yang diingat oleh Daud ada numpuk di situ, di lembah raksasa itu ada numpuk orang Filistin. Tapi ketika dia bicara sama Tuhan, oh kalau kau numpuk nggak apa-apa, mau seperti tembok pun kau berbaris-baris nggak ada masalah. Karena apa? Aku punya Baal Perasim. Aku punya apa? Allah penerobos. Saudara kalau pernah lihat bor, kemarin saya sama ibu lagi bikin rak bunga seperti ini ya. Jadi yang mau tempat naruh tempat pot itu tembok. Itu mau pakai gigi siapa pun nggak akan bisa. Kita butuh alat penerobos namanya bor. Jebol. Maksudnya Tuhan kayak bor, mirip-mirip lah kayak gitu. Bila perlu kayak bulldozer, kalau ada gunung di Papua itu, kalau ada gunung besar itu ada alat bor yang seperti traktor itu bisa jebol. Nah, saudara pernah pergi ke Singapura itu di bawah tanah itu beberapa lantai itu banyak jalur MRT kereta api. Gimana kok bisa di bawah tanah mereka buat jalur? Ada ngebor, ada alat penerobos namanya. Cangkul nenekmu nggak bisa. Dibutuhkan apa? Bor yang dahsyat itu. Jadi Allah kita itu seperti itu yang dimaksud dengan Baal Perasim. Nerobos kayak bor, menembus gunung, menembus apapun. Artinya apa? Nggak peduli masalahmu seperti Filistin, seperti raksasa. Mungkin kau bilang masalahku ini seperti gunung batu yang sudah bertahun-tahun. Nggak ada masalah. Karena kita punya apa? Kita punya Baal Perasim. Amin. Tadinya waktu kau ingat Refaim, kamu terpaksa cari tempat perlindungan. Tetapi ketika kau tahu ada Baal Perasim, kau dengan penuh keberanian kau hadapi tempat itu. Karena apa? Punya Baal Perasim. Amin. Hari-hari ini karena pandemi banyak hidup manusia stagnan, gak berubah, gak tahu buat apa 1,5 tahun sudah. Kita butuh terobosan. Amin. Jangan pernah lagi pergi keluar sana buat apapun, mengerjakan apapun. Saudara mau kerja, mau bisnis, jangan pernah lagi ingat COVID. Itu Refaimmu. Tapi ketika mau keluar, bukan COVID lagi yang kau ingat. Apa yang kau ingat? Apa yang kau ingat? Apa yang saudara ingat? Baal Perasim. Amin. Allahku Allah yang menerobos. Tidak peduli mau varian apapun virusnya, kita punya Tuhan yang hebat. Saudara tahu di kitab Kejadian, Tuhan paling benci dengan yang namanya dosa. Varian pertama dosa di Taman Eden itu adalah jangan makan buah. Itu varian pertama. Dari situ muncul varian-varian baru sampai kepada Kain.
muncul namanya dosa varian pembunuhan. Dari situ macam-macam lagi, dan sampai hari ini kalau saudara sebutkan varian-varian dosa itu banyak sekali. Kalau saudara tanya kepada para ahli, ya, mungkin vaksin yang kita dapat hanya bisa untuk varian pertama-tama itu. Ada yang bilang, oh kalau varian Delta nggak bisa. Ini udah muncul lagi varian MU, besok nggak tahu kita varian apa lagi, dan mulai dibilang, oh ini butuh vaksin yang baru. Kemau. Varian dosa udah nggak tahu berapa turunan. Cuman satu yang bisa selesaikan, darah Yesus. Amen. Dosa mau berkembang jadi varian apa pun, kita nggak peduli. Darah Yesus. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingat tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika tubuh dan darah Kristus itu kita makan, kita nikmati, di situ kita tahu apa? Bahwa dosa dari varian apapun yang sebelumnya, yang hari ini, dan ingat ya, dosamu yang besok dan yang seterusnya pun sudah diselesaikan oleh darah Kristus di kayu salib itu. Artinya apa? Mau varian yang dulu, mau varian yang sekarang, mau ada varian yang nanti akan datang, darah Yesus cukup. Jadi saudara nggak perlu takut lagi, ya. Hari-hari ini, kalau kau masih memiliki spirit of fear, roh ketakutan akan lembah-lembah Refaimu, entah itu pandemi atau apapun namanya, hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, kita punya Baal Perasim. Jadi saudara harus ubah di mindsetmu, jangan pernah lagi berpikir tentang Refaim, tetapi ganti Refaimu dengan apa? Baal Perasim. Yang ada di pikiranmu bukan lagi persoalan, bukan lagi masalah, tetapi yang kau ingat apa? Aku punya Allah yang menerobos. Amin. Untuk ngebor tembok, kita hanya butuh bor. Untuk ngebor gunung, orang mau menambang, ada alat-alatnya di situ. Untuk setiap persoalanmu, kita punya Baal Perasim yang bisa menerobos. Menerobos apa? Dia sama sebelah, apapun itu. Apapun yang terobos, apapun Amen. terobos. Jadi Baal Perasim itu artinya kita punya Tuhan yang menerobos. Amin. Saudara kalau baca Alkitab dari zaman dahulu kala, mungkin zaman 100, 200, 300, 400 tahun lalu, manusia menghadapi banyak tantangan persoalan hidup, mulai dari yang normal sampai yang tak normal. Tetapi saya hanya mau bilang sama saudara, Alkitab mencatat, sejarah mencatat, Tuhan masih tetap Tuhan yang menerobos. Amin. Tuhan masih tetap Tuhan yang membuat sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kemustahilan. Oleh karena itu saya mendorong saudara untuk tetap percaya terus kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang bisa menerobos. Apa yang perlu kau takutkan? Gak ada. Gak ada. Engkau hanya perlu tetap percaya. Apa yang dilakukan Daud? Yang pertama dia tanya Tuhan. Kalau saudara masih percaya Tuhan, tanyalah dia. Ya. Dan apa yang Tuhan perintahkan untuk kau kerjakan, kerjakanlah. Yang pertama, Daud tanya, kami harus serang nggak? Hajar, katanya. Yang kedua ditanya Daud lagi. Daud pernah menang lawan Filistin. Ketika Filistin datang kedua kalinya, dia nggak sombong dan bilang, udah pernah ku hajar itu. Enggak. Dia tanya lagi Tuhan. Kadang-kadang kelemahan kita begitu, saking pintarnya. Kau lupa tanya Tuhan, udah pengalaman. Oh, kemarin kami bawa senjata gini, tumbang dia gitu. Tapi Daud, perhatikan, ketika orang Filistin maju sekali lagi di lembah Refaim, 23 bilang apa? Maka bertanyalah Daud. Jadi Daud itu kesukaannya nanya Tuhan. Amin. Daud itu kesukaannya bicara kepada Tuhan. Ya, jadi ketika saudara punya problem, punya persoalan hidup apapun,
baik yang sudah pernah ataupun yang belum pernah, tetap tanya Tuhan. Kalau di awal Tuhan bilang hajar, kali ini Tuhan bilang jangan, kau kelilingi mereka, gitu. Setelah kau kelilingi, nanti kau dengar suara dari pohon kertau, baru hajar, gitu. Jadi Tuhan punya strategi yang berbeda-beda. Kalau mungkin kemarin persoalanmu hanya dengan puasa 3 hari kau selesai, masalahmu terselesaikan. Jangan pernah nanti tiap kali masalah apapun datang puasa 3 hari, puasa 3 hari, puasa 3 hari. Enggak. Tuhan punya banyak cara untuk menolong, saudara. Kata kuncinya terobosan bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan. Dan ketika kau tanya Tuhan apa yang membuat hatimu sejahtera, kerjakan itu. Dan yang kedua, ingat, jangan pernah lagi di otakmu tersimpan masalah utang pula, pandemi lah, bangkrut lah, apalagi entah apapun masalah sekarang. Mungkin terlalu banyak. Dan hari ini kalau bisa lepaskan dulu satu-satu, supaya ada tempat bagi Baal Perazim. Jadi kalau ada tempat bagi Baal Perazim, artinya engkau mempercayai aku punya Tuhan penerobos. Masalahmu kau ganti, ya. Tidak lagi kau ingat sebagai masalah, tetapi yang kau simpan di alam bawah sadarmu apa? Aku punya Tuhan penerobos. Amin. Kalau gunung di Papua aja bisa dibor sama traktor, apalagi persoalan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah putus asa. Karena Daud bilang, kita punya Allah, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi bukan kau yang terobos jadi bor, kau hajar mereka, enggak. Daud bilang, Tuhan jadi penerobos di depanku. Dia nonton, dia lihat, wow, Tuhan dahsyat. Jadi waktu botol air itu diminum, saya nggak suruh si Salom bilang pegang dengan tangan kiri bawah, tangan kanan pegang tutupnya, putar ke arah kanan, enggak. Dia hanya nonton dan lihat, saya pegang, saya putar, dan saya kasih ke kamu. Sesimpel itu Tuhan menerobos dalam hidup. Kalau ada masalahmu yang terlalu berat seberat ini dan kau nggak bisa, kau usah kau angkat sakit pinggang berat. Apa yang perlu kau lakukan? Tanya Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan kita punya Tuhan yang kesukaannya nolong. Sebagai apa Tuhan saya ingatkan, jangan buat Tuhan mengatur. Amin. Buat dia bekerja dalam hidup. Dia senang kalau kau mintain tolong. Bapak tolong, Bapak jadilah penerobos. Itu makanya kita bilang, orang kalau mau bagian dari kerajaan surga ini, pemilik surga itu harus seperti anak-anak. Anak-anak itu salah satu cirinya adalah ketergantungan. Anak-anak gak bisa hidup mandiri, mereka ketergantungan. Mandi pun kadang harus dimandikan, betul? Ya? Makan, jangankan masak ya, makan aja pun harus dibantu. Kalau makan ikan, butuh orang tuanya untuk memisahkan durinya. Gitu. Apakah ada orang tua yang ngamuk-ngamuk karena anaknya bilang, "Apa pisahkan durinya?" Itu orang tua kurang ajar. Kalau anaknya nggak minta, itu orang tuanya akan inisiatif karena dia tahu itu berbahaya bagi anaknya. Apakah ada orang tua yang marah-marah kalau anaknya minta masakan makanan ke orang tuanya? Nggak ada. Mereka untuk masak makanan masih bergantung, nyuci pakaian masih bergantung, apapun bergantung sama orang tua. Apa orang tuanya marah? Ya. Semua orang tua bilang begini, apapun yang ku kerjakan, semua demi anak-anak. Dari mana orang tua mengerti? Memang itu sifat Tuhan yang ditanamkan di dalam diri kita. Jadi gak usah sok keren-kerenan dan gue bilang aku manusia yang mandiri, aku tak perlu Tuhan. Kalau Petrus dengar begitu dia bilang dasar sontoloyo. Soal kita butuh Tuhan. Kita perlu
mana yang perlu kita tiru apa? Ketergantungan. Ketergantungan sama apa? Ketergantungan sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Daud bilang, Baal berhasil, dia terobos, dia beres. Dan saya berdoa hari ini ketika kita masuk bulan September yang PPKM di Indonesia masih lanjut terus, dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi kita nggak mau memikirkan PPKM lagi. Capek kalian mikirin PPKM. Kalau cuma PPKM yang kau pikirkan, kau mulai cari alternatif yang akan merugikan dirimu. Ada orang yang mulai berpikir untuk pindah. Kadang-kadang saya pikir dulu mau pindah kemana? Di mana-mana PPKM. Mau pindah ke luar negeri pun sama. Virus kemana-mana menyebar. Yang kau butuhkan bukan ke tempat mana kau pergi, bukan. Yang kau butuhkan apa? Allah penerobos. Kalau kau percayai Allah itu Baal Perasim, Tuhan yang menerobos, bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, engkau akan mengalami mukjizat, engkau akan mengalami kemenangan. Apa yang tak bisa kau capai di masa-masa normal, di masa pandemi kau bisa capai. Apa yang tak mungkin kau dapatkan di masa-masa normal, di masa pandemi ini kau bisa dapatkan. Karena apa? Engkau punya Tuhan penerobos, engkau punya Baal Perasim. Jangan takut. Hari-hari di dalam hidup saya, dalam gereja kita ngalamin itu. Apa yang nggak bisa kita capai di masa-masa normal, justru di masa pandemi bisa. Karena apa? Kita semua sudah mulai berpikir kami nggak bisa, kami nggak mampu, dan kita tanya Tuhan. Dan Tuhan buat terobosan dalam hidup kita. Amin. Dan saya mau bilang begini, Tuhan Yesus baru mulai dalam hidup kita. Amin. Jadi bukan ini endingnya, bukan. Dia baru mulai. Dia baru mulai. Dan kita percaya Tuhan yang menolong kita dalam 1,5 tahun terakhir, Dia akan membuat sesuatu yang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat lagi. Saya berdoa engkau alami terobosan dalam hidupmu. Lupakan pandemi, lupakan PPKM, apapun yang selama ini membuat pikiranmu ruwet, lupakan itu. Ganti, ya. Buang istilah-istilah PPKM dan pandemi dan mulai masukkan apa yang dikatakan Daud, Baal Perasim. Jadi apapun kesulitan yang kau hadapi dalam hidupmu, tinggal kau tanya Tuhan, dan kau bilang, yes, aku punya Tuhan penerobos. Jadi hari ini ketika kau menghadapi September, karena 2021 akan segera berakhir, September, Oktober, November, Desember, tinggal satu bulan lagi gitu kan dulu ya, 1 bulan 4 bulan, tinggal 4 bulan terakhir lagi kita akan selesaikan September. Dan saya mau bilang, selama 4 bulan ini kita akan lihat sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Karena hari ini kita dapat pewahyuan, kita punya Allah yang berjalan dengan kita, yang kerjanya ngapain? Nerobos. Saudara kau cari jalan, ya. Saya ingat lagu yang bilang, kalau pepatah dunia bilang begini, ada banyak jalan ke Roma. Ya, kalau satu jalan mungkin ditutup portal, ya cari jalan lain, gitu ya. Tapi lagu rohani yang kita sering nyanyikan adalah Dia buka jalan saat tiada jalan. Oh, dahsyat gak itu? Jalannya gak ada, kok bisa Dia buka jalan? Apa? Karena Dia Baal Perasim, Dia nerobos, ngebor, Dia buat jalan sehingga apa? Kita gak perlu muter. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini yang Tuhan taruh di hati saya dan bilang begini, Pak, aku sudah jalani tapi mentok, jalan buntu hadapi. Kabar baik bagi kita punya Baal Perasim. Kalau kau hadapi jalan buntu, gak usah telepon siapa, telepon jalan mana ya, harus kupilih, gak usah. Kau punya apa? Baal Perasim. Ketika jalanmu buntu, bilang sama Tuhan, maka Dia akan datang. Dia bor itu luas, maka kau lihat jalan tol yang sangat luas. Amin. Dan kau tinggal berjalan. Sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang hari-hari berpikir, aku sedang hadapi jalan buntu, aku nggak tahu mau buat apa, kabar baik bagimu, kita punya Baal Perasim.
Jangan tunggu besok. Hari ini kau akan lihat terobosan dari Tuhan. Hari ini buka matamu lebar-lebar dan amati sekelilingmu. Lihat-lihat handphonemu. Jangan-jangan ada berita-berita terobosan yang akan kau terima dan kau bilang, yes, aku punya Tuhan yang menerobos. Saya begitu bersemangat sampai keringatan ini karena aku tahu kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Lupakan masalah. Ya, kita punya banyak persoalan. Iya, gereja kita punya masalah, punya. Kita punya tempat belum bisa dipakai sampai hari ini. Kita punya alat digantung pun tidak. Banyak masalah. Tetapi apakah kita mau memenuhi pikiran kita dengan persoalan itu? Enggak. Kita punya Tuhan penerobos. Kalau kerondong yang isinya 200 nggak bisa dipakai, nggak apa-apa, karena Tuhan sedang bilang sama kita nggak muat. Cari yang 2000. Amin. Karena kita punya Tuhan yang menerobos. Saya berdoa ketika Tuhan bicara begitu ke pelayan, saya percaya Tuhan bicara yang sama dengan kita. Kita punya Tuhan penerobos. Kalau kau ketemu jalan buntu, bukan berarti Tuhan lagi marah sama. Enggak. Tuhan sedang menunjukkan, aku ini Balperasi, supaya kau lihat siapa Tuhan yang menyertai. Amin. Saudara, kalau baca di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab itu Tuhan sengaja. Saudara percaya kan kalau Tuhan itu maha tahu. Amin. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa diizinkannya semuanya melewati persoalan-persoalan? Dan itu bukan persoalan biasa, persoalan yang luar biasa. Bayangkan ada nenek-nenek umur 90 tahun bisa melahirkan. Gimana caranya? Itu Tuhan yang menerobos ke rahimnya yang mati. Rahimnya sudah mati. Tuhan terobos masuk dan ditaruh Ishak di situ. Saya kalau ingat nama Ishak ini, wah. Ishak itu lahir dari kemustahilan. Apa yang tak mungkin? Karena kau sudah mati, Tuhan masuk. Semua dokter di situ, termasuk orangnya Sarah dan Abraham, bilang, istriku sudah mati, kami sudah layu, tinggal tunggu matinya. Tapi datang Baal Perasi, diterobos. Jadi, apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan? Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kau hadapi jalan saudara, saya bisa kasih tahu banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang kita tahu mereka disertai Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan bilang, aku ingin membebaskan umatku Israel, umat kesayanganku, itu keluar dari Mesir. Yang mereka hadapi apa? Laut Merah. Mereka bilang mati kita, tapi Tuhan bilang enggak. Bukan cuma gunung yang dia bisa jebol, laut pun bisa dia belah. Terus kenapa kalian takut? Jadi masalahmu berutang 700.000 pun kau sudah. Tuhan bisa nerobos gunung. Mereka pernah ketemu gunung batu, pernah haus, tinggal diketok aja gunung itu, keluar. Apa yang kau takutkan? Mereka pernah ketemu laut dan nyaris mati di depan laut. Laut ya, bukan God. Kalau God masih enak. Ada orang ateis bilang begini, bukan laut itu, Godnya itu. Makanya mereka bisa jalan jauh. Terus anak Tuhan itu bilang, hebat juga Tuhan itu ya, bisa pula mati orang Mesir itu di God. Dia kan setelah itu mati kan orang Mesir itu. Jadi kan itu bukan God, itu laut yang mereka seberangi. Di depan laut, di belakang musuh bawa panah, bawa tombak, wah mengajar mereka. Tapi apa Musa takut? Enggak, dia tanya Tuhan. Laut dia belah. Saya belah kayu pun susah. Tuhan belah laut. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Saya luar biasa lihat anak saya paling kecil ini begitu semangatnya dengar saya, luar biasa. Karena kagum dia melihat apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Gunung dia terobos, laut dia belah. Apa yang perlu kau takutkan? Saya mau bilang, siap-siap. Dalam 4 bulan terakhir ini, kau akan lihat Tuhan menerobos dalam hidup kita.
Kita boleh kagum dengan apa yang sudah kita alami, tapi itu belum ada apa-apanya. Tuhan baru mulai. Tuhan akan buat hidup kita jauh lebih dahsyat, jauh luar biasa. Bilang sama sebelahmu, aku punya Tuhan penerobos. Punya Tuhan penerobos. Gini. Waktu kau sadari nanti betapa dahsyatnya Tuhanmu. Karena gini ya, sebelumnya saudara punya masalah ya, masalah mungkin segini masalah. Dan kau sudah nangis-nangis gara-gara masalah ini. Karena kau nggak lihat Tuhan. Tapi ketika kau ingat Tuhan, kau sadari Tuhan, ini masalahmu ini yang perlu diterjang. Dan kau lihat Tuhan, itu sebesar rumah ini bawa bor untuk menembus persoalanmu. Dan waktu kau lihat Tuhan bawa bor yang sebesar rumah ini untuk berburu, kau bilang apa? Ih, sayang sekali, cuman kecil masalahku. Seandainya gunung tadi, dahsyat. Kenapa kau nangis dengan ini? Karena kau belum lihat Tuhan. Waktu kau lihat Tuhan, nanti kau akan bilang apa? Tuhan, aku pengen masalah yang lebih besar lagi. Karena apa? Wah, alatnya canggih dan luar biasa. Amin. Jadi waktu kau lihat nanti Tuhan berkarya, kau akan bilang, kecil kali rumahnya ini. Aku butuh persoalan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Saya udah mau berhenti dari tadi, tapi saya nggak tahu kenapa kalian di sini atau mungkin yang lagi dengar ini kayaknya kayak bor itu belum masuk, dan saya perlu masukkan. Saya mau bilang alatnya Tuhan penerobos itu begitu dahsyat, dan saya mau bilang persoalan itu terlalu kecil. Minta sesuatu yang lebih dahsyat lagi, maka kau akan lihat Allah itu luar biasa, dan kau akan bersorak-sorai dan bilang, aku punya Tuhan hebat, aku punya Tuhan penerobos. Apa yang dilakukan Daud? Dia tanya Tuhan. Apalagi yang dilakukan Daud? Dia ingat Tuhan itu penerobos. Jadi bukan masalahnya yang dia ingat, Tuhan yang penerobos. Saya berdoa hari ini sampai akhir tahun ini kau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Tuhan menerobos dalam hidup saudara. Kita berdoa.